Oh, silakan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan slide-nya. Mungkin kita langsung slide aja, Pak. Siap. Oke. Jadi, Pak Ustadz, ini kita akan membahas ada 6 hal yang akan kita bicarakan. Nanti Pak Rama pun ikut. Nah, tapi intinya pertama kita akan bicara dulu tentang era digital transformation. Nanti kita juga bicara tentang solusi teknologi untuk umat, untuk membangun ekosistem. Dan kemudian nanti kita akan juga berbicara tentang filosofi emas dan blockchain. Kenapa harus emas, kenapa harus blockchain di 24 karat. Dan selanjutnya nanti kita bicara tentang kripto, emas, dan digital money, sama seperti Flash dan BCA, BRIS, dan GoPay, dan sebagainya. Dan tentunya nanti di poin kelima dan keenam kita ngebahas tentang perusahaan kita. Apa itu 24? Oke, next slide. Jadi kalau kita mulai era digital transformation ini, itu sangat orang yang tadinya kejadian yang selalu di film itu science fiction, itu bisa menjadi science facts. Yang kejadian Iron Man itu sudah menjadi science fact. Ada beberapa yang sudah terjadi. Dan di era digital ini akan sangat penting jika suatu ekosistem membentuk sebuah ekosistem dalam digital untuk mempertahankan ekonomi dia dan mempertahankan kesejahteraan dia. Termasuk nanti ke depannya ada hal yang mungkin bisa menjadi pola untuk kerjasama di dalam ekosistem. Begitu awalnya. Jadi era eksponensial ini akan sangat berpengaruh, mulai dari kedatangan Gojek, kedatangan Uber, sampai zaman dulu mungkin orang hanya berpikir bahwa memesan taksi itu akan sulit, melihat taksinya ada di mana. Tapi sekarang akan sangat mudah di address. Oke, next Pak. Oke, jadi apa itu next dulu Pak. Maaf. Ini karena kita di era digital, jadi yang satu slide-nya ada di sana, yang bicara ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi saya dengan Pak Ramo bisa menambahkan, sebetulnya kita punya platform yang berbeda awalnya. Tapi karena seiring dengan situasi dan kondisi, alhamdulillah kita mencoba berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi kita bentuk supaya menjadi sesuatu yang berinovasi, supaya menjadi sesuatu yang aman, dan supaya menjadi sesuatu yang sangat solutif. Next, Pak. Nah, ini proyek besarnya. Proyek besarnya itu ada ekosistem yang harus dibentuk dengan 6 entity. Nah, entity ini terdiri yang paling penting itu adalah entity koperasi, halal foundation, yayasan, dan gold provider. Itu yang paling penting dalam membentuk ekosistem di sini, di proyek kita. Dan proyek ini untuk sementara kita sebut namanya halal ekosistem atau ekosistem yang berkualitas. Jadi kita mengambil kata halal itu adalah kata berkualitas. Jadi
ekosistem yang berkualitas yang kita bentuk secara digital. Oke, next Pak. Oke, nah ini mungkin Pak Ustadz dan ini bisa berdiskusi. Kita ke video dulu Pak, jangan ke slide. Video yang mana? Yang Zahir? Video kita aja, video kita aja. Bertiga. Yang barusan? Oh, oke. Ya. Enggak, video kita aja. Oke, siap. So, jadi Pak Ustadz, bisa di-unmute Pak Ustadz, bahwa ekosistem ini terdiri dari 6 entity dan 3 entity ini penting. Dan entity yang pertama yang akan kita buat adalah entity gold provider atau toko emas kalau istilah orang Garut. Jadi toko emas ini penting untuk dibentuk sebagai entity agar kita memiliki standar. Oke, bentar ini ada yang mati. Nah, jadi entity ini memiliki sebuah visi bahwa emas ini akan entity ini akan menjadi penjamin dari ekosistem ketika ekosistem ini melakukan tabungan dan sebagainya, terutama di ekosistem. Next, Pak. Jadi kita akan bicara dulu apa itu emas dan apa itu blockchain. Nah, ini konsep kita. Kalau di slide di Facebook lambat ya keluarnya. Mungkin agak delay kalau di Facebook dari Zoom ke ini. Oke, visi perusahaannya yaitu menjadi perusahaan penjual emas yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Jadi 24 ini memiliki visi. Visinya adalah menjadi penjual emas yang dirasakan oleh semua. Semuanya harus merasakan. Baik sebagai member yang membeli emas maupun menjadi penjual emas. Tapi in digital. Next, Pak. Nah ini yang perlu kita diskusikan sama-sama, Pak, dengan Pak Ustadz nih. Jadi emas kita ini, kita punya filosofi utama dari emas adalah emas merupakan sebuah barang berharga. Emas bukan merupakan barang investasi, tapi emas adalah cara selamat menghindari penurunan aset, penurunan nilai. Sebab transaksi emas harus hand and carry, maka emas itu harus dilakukan transaksinya menggunakan aset digital bernama blockchain. Jadi awalnya begitu, Pak Ustadz. Jadi awalnya, kalau hand and carry itu gini, filosofinya bahwa ketika dia melakukan pembelian, maka dia harus hand and carry. Harus hand and carry itu sama seperti kita membeli tanah. Membeli tanah itu hand and carry biasanya kalau membeli barang sesuatu emas, ada uang, ada dikasih uang emasnya kan, Ustaz. Nah, ketika emas ini menjadi barang berharga dan nilai aset, maka kami di 24 samakan dengan tanah. Ketika Pak Ustadz dari Jakarta membeli tanah di Tasikmalaya, maka tanah itu Pak Ustadz melakukan ijab kabul, kemudian Pak Ustadz dapat tanahnya dan rumahnya. Tapi itu tidak mungkin dibawa ke Jakarta, tapi diwakili oleh aset. Asetnya berupa kertas. Jadi awalnya kertasnya nggak berharga, tapi karena kertas itu mewakili tanah, maka kertas itu menjadi berharga bernama sertifikat. Nah, itu analogi kita tentang emas. Jadi ketika kita melakukan perdagangan emas dalam digital, maka kita harus lakukan dalam blockchain. Kenapa? Karena blockchain ini menjadi wakil dari aset bernama emas. Begitu, Pak Ustadz.
Jadi kalau saya melakukan perdagangan digital emas tanpa blockchain, saya boleh memanipulasi data. Itu kenapa emas itu harus dibuat dalam blockchain, dalam digital. Oke, next Pak. Kalau Pak Ustadz mau ada sanggahan atau diskusi nggak apa-apa. Lanjut dulu. Lanjut dulu Silakan. ya. Nah, jadi kenapa harus blockchain? Oke, nah ini mungkin Pak Ustadz yang sedikit awam tentang blockchain. Iya. Saya bagi tiga istilah dalam blockchain. Satu, bahwa blockchain itu adalah aset. Oke, jadi kita berbicara aset. Jadi kalau blockchain itu berbicara tentang aset, misalkan Pak Rama memiliki tanah 20 hektar. Oke, sama Pak Rama setiap 1 hektarnya dibagi sertifikat dan dijadiin klaster. Satu rumahnya 1 hektar, banyak banget ya. Nah, jadi yang 20 hektar ini otomatis kan punya 1 sertifikat. Ya. Nah, ketika Pak Ustadz membeli 1, maka Pak Ustadz hari itu mendapatkan asetnya dan diwakili oleh sertifikat. Nah, itulah aset dalam blockchain, hampir mirip. Jadi ketika Pak Ustadz memiliki Bitcoin, artinya Pak Ustadz memiliki kepemilikan Bitcoin, karena Bitcoin ada 21 juta. Saya contohkan Bitcoin lah, yang paling mudah aset blockchain yang kita kenal. Yang kedua, itu bercerita tentang mencatat atau catatan. Artinya, catatan ini, Pak Ustadz, bahwa blockchain ini sangat membantu orang untuk tidak melakukan manipulasi pencatatan. Contohnya, ketika kalau kita lihat tukang rentenir, tukang rentenir yang selalu di pasar, itu selalu ada dua buku hutang. Yang pertama, buku yang dipegang sama dia, sama rentenir. Yang kedua, yang dipegang sama pedagang atau yang peminjam. Nah, ketika pedagang ini misalkan salah satu bukunya hilang, bisa nggak salah satunya dirubah, Pak Ustadz? Kalau hilang ya? Nggak bisa Kalau ya? hilang salah satu. Misalkan nih, yang dari penjualnya hilang, berarti yang menjadi yang menghutangnya bisa diubah kapan saja. Betul kan? Betul. Apalagi kalau hilang dua-duanya. Udah. Hilang dua-duanya, yang satu klaim 5.000, yang satu klaim 50.000. Ya, jadi nantinya bukan lagi catatan, tapi jadinya golok-golokan. Jadi, bagaimana kalau dicatat dengan 10 buku, Pak Ustadz? Jadi, kalau tadi 2, maka ini dicatat 10. Misalkan yang satu mencatat, menambah, maka yang 9 menambah. Akan lebih aman, kan? Iya. Betul, akan lebih aman. Kalau saya catat 1.000 buku, lebih aman nggak? Wah, secure. Secure. Aman. Dan itulah blockchain. Oh, gitu ya. Oke, jadi kalau Pak Ustadz melakukan pencatatan di dalam blockchain, maka validitasinya akan disahkan oleh semua noding, semua, kalau di istilah kriptonya, semua mesin mining, dan bisa dicek. Bisa dicek. Oke, jadi sangat secure secara pencatatan. Dan yang terakhir adalah transparan. Artinya hari ini saya bisa cek apakah sudah ada transaksi atau tidak. Sangat transparan. Dan jumlahnya akan diketahui oleh semua orang yang mengakses dari aset tersebut. Misalkan Pak Ustadz kan lihat ada blockchain-nya namanya Bitcoin. Bitcoin itu semua orang tahu bahwa Bitcoin ada 21 juta. Artinya, nah di 24 pun akan sama. Ketika 24 melakukan penambahan aset, maka semua orang akan tahu, baik secara digital maupun fisik. Itu Pak Ustadz.
Next, Pak Ram. Oke. Oke. Nah, jadi kita menyebut istilah kita, we are creating gold chain. Ya, kita sebutnya gold chain. Artinya kita membuat emas di dalam blockchain. Oke, next, Pak. Bagi yang kawan-kawan yang punya link dari Zoom, mungkin ketika kalau di Facebook tidak clear, bisa lewat Zoom, tapi insya Allah kita pun akan post record record presentasi ini. Nah, jadi Pak Ustadz, kita lihat dulu nih, di dunia ini ada bernama kripto, ada bernama emas, dan ada bernama digital money. Digital money, next Pak, kita lihat sama-sama. Jadi, dulu transaksi itu dilakukan secara barter. Kemudian dilakukan secara menggunakan emas dan perak. Setelah itu menggunakan uang. Dan yang keempat menggunakan banknote. Banknote itu kayak giro atau cek. Nah, itu mengganti uang. Okay. Next, Pak. Dan di era yang sekarang itu ada dua nama untuk e-money atau untuk uang fiat currency. Satu e-money, dua digital money, dan yang ketiga cryptocurrency. Jadi orang bisa bertransaksi menggunakan e-money, menggunakan digital money. E-money itu contohnya seperti yang ada kartunya, Flash BCA tadi, Mandiri, semua ada kartunya. Yang suka dipakai e-tol itu disebut e-money kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ada Touch and Go, ada banyak lah. Yang kedua ada digital money. Digital money ini kita diperkenalkan dengan yang pertama ada GoPay, ada Oppo, ada Dana. Nah, kalau Pak Ustadz ada akun Gojek, itu punya GoPay biasanya. Itu Pak. Jadi dia bentuknya rupiah tapi dalam digital, tapi bukan bank. Ada juga yang bank, ya, tapi intinya bahwa dia melakukan secara digital. Dan yang terakhir itu ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini saya jelaskan sama yang Pak Ustadz tadi bilang bahwa cryptocurrency ini adalah blockchain system. Nah, dikenalnya ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada Didi Coin, ada Ethereum, ada Ripple, dan sebagainya. Dan orang kadang ada yang melakukan transaksi menggunakan kripto. Sebab misalkan saya mau melakukan transaksi pembelian dari Ukraine itu bisa pakai kripto. Pembayaran pakai kripto bisa. Nah, gitu. Dan sekarang di Indonesia sudah legal untuk menggunakan kripto melalui exchanger yang memiliki izin. Jadi sudah boleh, Pak. Dan bentuknya sama kayak aset berupa emas, ada nilai pajaknya. Next. Nah, yang membedakan ini baru antara fiat emas dengan Bitcoin atau kripto, ini ada 3, Pak. Ada 3 unsur sebetulnya. Jadi intinya gini, kalau kita bandingkan, kalau Pak Ustadz melihat emas, maka emas ini susah untuk dibawa. Betul kan? Untuk dibawa rigid. Dan emas biasanya disimpan di brankas, karena takut hilang. Kalau cryptocurrency, Pak Ustadz akan mudah simpan di wallet dia yang secure, wallet blockchain namanya. Dia akan secure dan akan mudah dibawa-bawa. Kalau Pak Ustadz punya senilai Bitcoin senilai 3 miliar pun, Pak Ustadz bisa pergi kemana-mana dengan membawa uang 3 miliar dari kripto. Dan begitu pun fiat currency akan mudah untuk dipakai sekarang ketika Pak Ustadz punya
GoPay, punya Flash BCA, punya mobile banking akan mudah. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi emas karena susah. Jadi emas tidak bisa dipakai buat transaksi alasannya karena susah. Kalau Pak Ustadz mau beli emas, mau beli handphone dengan emas, emasnya harus dibelah untuk melakukan transaksi. Jadi hanya ketiga ini punya aspek yang berbeda juga dari segi inflasi atau fluktuasi nilai. Kalau fiat currency dia selalu mengalami inflasi. Jadi kalau Pak Ustadz nabung di rupiah atau di dolar sekalipun, itu ada nilai inflasinya. Kalau di cryptocurrency, dia tidak ada nilai inflasi, tapi harganya cenderung naik turun. Sekarang saya beli 150 juta Bitcoin, harganya 1 Bitcoin bisa jadi 3 menit kemudian sudah menjadi 200 juta. Atau bisa jadi menjadi 50 juta. Tergantung pasar. Jadi cryptocurrency tergantung pasar. Nah, kalau berbicara emas, maka nilai inflasinya dia tidak ada. Tapi tidak fluktuasi seperti cryptocurrency. Jadi emas cenderung stabil. Maka kami di 24 mencoba membuat solusi supaya orang bisa menabung dengan emas seperti mudahnya menabung dengan fiat currency dan bisa mengirim emas seperti cryptocurrency. Maka itulah kita membuat solusi ini bernama 24. Next, Pak. Nah, jadi itu dari segi harga, dari segi ini emas sangat kuat terhadap inflasi. Nah, jadi apa perusahaan kita namanya 24? Kenapa 24? Karena kita menggunakan emas 24 karat, bukan 22 karat. Yang kedua, karena kita lahir, ini 24 April ini bertepatan dengan 1 Ramadan, itu kita mengambil sebagai hari lahirnya 24 karat. Jadi kita boleh publish, nanti insya Allah Pak Ustadz pun bisa register hari ini, teman-teman yang dari teman-teman Facebook saya, teman-teman yang lain boleh register setelah acara selesai, itu kita buka secara publish. Tapi insya Allah semua ditempatkan sama Allah, jadi kita memang memilih 24 sebagai produk, dan nanti di token kita pun adalah 24 namanya, 24 karat. Next, Pak. Ini desain kita yang 24 itu. Nah, jadi apa keunggulannya nih Pak Ustadz dibandingin yang lain? Keunggulannya, kita memiliki 4 keunggulan. 1, kita memiliki physical gold security dengan emas 24 karat. Oke. Yang kedua, kita memiliki digital gold security sebab kita perusahaan digital emas pertama anak bangsa yang menggunakan blockchain. Jadi yang menggunakan blockchain, jadi perusahaan pertama adalah kita yang menggunakan blockchain. Sebab kita menggunakan blockchain, maka kita akan mudah dan efisien artinya untuk bertransaksi emas, menabung emas, menjual emas, menyimpan emas itu sangat mudah. Contoh kalau Pak Ustadz beli emas bar atau emas fisik, ketika Pak Ustadz mau jual karena perlu uang, apakah kita harus COD-an dulu dong? Harus cari orang yang mau menerima emas kita. Kalaupun beli di toko emas, harus pergi ke toko emasnya minimal itu. Di 24 sangat efisien karena kita pakai blockchain. Pak Ustadz, detik ini pun bisa langsung beli atau jual emas kapan saja. Oke. Dan yang terakhir, transparan. Kenapa? Karena, baru saya berbicara transparan, karena kita menggunakan blockchain, maka
jumlah physical gold kita akan sama dengan jumlah digital gold kita. Jadi saya, perusahaan 24, tidak boleh mencetak digitalnya jika emas fisiknya tidak ada. Jadi kalau emas fisiknya tidak ada, tidak bisa. Jadi saya tidak bisa mencetak digitalnya sekalipun bisa. Tapi saya tidak boleh mencetak sekali karena saya belum punya fisiknya. Nanti ditunjukin sekarang berapa fisik kita, berapa digitalnya. Nanti insya Allah CTO kita akan, ini Pak Rama akan jelaskan. Next, Pak. Oke, jadi, nah ini blockchain system. Nah, ditanyakan, kalau fisiknya di mana, kan digitalnya di blockchain system. Kalau fisiknya di mana? Fisiknya kita simpan di Pegadaian. Sebab perusahaan yang terpercaya untuk menyimpan emas saat ini dan BUMN adalah Pegadaian. Jadi artinya kalau saya mencetak emas, setelah saya cetak, kemudian saya kirim ke Pegadaian, setelah saya cetak, maka saya boleh mencetak digitalnya karena saya punya emasnya. Itu Pak, dalam blockchain. Dan semua orang tahu, kalau saya punya fisiknya 40 gram, saya harus punya 40 digital. Tidak boleh saya cetak 1 juta, sekalipun bisa. Itu. Karena orang akan cek berapa fisik kita, berapa digitalnya. Jadi kita nggak bilang bahwa kita ini more syariah. Kita hanya bilang kita more transparan. Jadi dengan blockchain, Pak Ustadz akan bisa lihat fisikalnya secara IPFS. Nanti insya Allah dilaunchingkan, tapi hari ini belum kita linkkan. Tapi the point is, saya sebagai tukang emas, tidak boleh saya melakukan penjualan kalau tidak ada emasnya. Betul kan? Misalkan nih, saya punya 50 gram, barulah saya boleh jualan 50 gram. Kalau saya ada 100 gram, barulah saya boleh menjual 100 gram. Nah, ketika Pak Ustadz melakukan ini secara digital, itu harus diketahui dan bisa dicek secara blockchain. Dan fisiknya, hari itu pun Pak Ustadz bisa cek, bisa telepon di Pegadaian, ada nggak emasnya. Itu Pak. Okay, next. Nanti kita sambung dengan diskusi yang hangat ketika melihat sistem. Nah ini ini emas fisik kita. Next Pak. Jadi apa yang menyediakannya? Oke, back dulu Pak. Maaf, back dulu. Nah, jadi setiap emas fisik kita kasih sertifikatnya Pak, sertifikat kita. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ada yang nanya emas kita dari mana, emas kita emas antam. Bahannya pure antam dan diproduksi di salah satu pabrik terbesar, pabrik emas terbesar di Bandung yang punya sertifikat internasional untuk mencetak emas. Jadi nggak usah khawatir bahwa emasnya palsu atau enggak, emas kita adalah emas antam. Dan ketika kalau Pak Ustadz lihat di gambar itu, ada koin kita di atasnya ada QR code, Nah, QR code ini Pak Ustadz nanti bisa scanning pakai mana-mana aplikasi scanner untuk QR code. Nantinya akan nge-link kepada aset digital yang kita simpan di dalam teknologi Ethereum. Jadi kalau di-scan, itu ada lihat 5 gram, maka nanti akan terlihat berapa token atau berapa aset yang kita simpan di dalam digitalnya. Jadi 5 digital ini akan berkoneksi terhadap 5 gram physical gold. Itu harus kita lakukan, Pak Ustadz. Sebab, sekali lagi, selama ini orang di kripto hanya kripto adalah aset. Tapi kita, kripto ini
seperti secari kertas di dalam sertifikat, awalnya tidak ada nilai. Tapi kita buat bernilai karena dia ada ikatan secara hukum di digital dengan dengan emas fisik. Maka kripto ini menjadi berharga, blockchain ini menjadi berharga. Bukan karena kriptonya, tapi karena emasnya. Jadi bukan karena token kita, tapi karena emasnya. Jadi ini pun akan memberi security ketika orang hilang emasnya, hilang tokennya. Selama emas kita masih ada, ya tidak akan hilang. Dan dicatatnya secara blockchain, dia akan klaim, oh ternyata emas saya ada yang nyuri, token saya ada yang nyuri secara digital. Yang penting fisiknya masih ada. Dan hash-nya bisa kita lihat siapa yang melakukan itu. Jadi sangat secure dan sangat transparan. Next, Pak. Oke, nah untuk ini saya mungkin serahkan sama Pak Rama. Saya perkenalkan dulu nih, tadi saya lupa nih. Pak Rama ini adalah CTO dari perusahaan kami dan sekaligus founder. Akan menjelaskan nih sama Pak Ustadz tentang platform kita di dalamnya. Tapi sebelum itu, kira-kira menurut Pak Ustadz apa yang ini, atau mungkin dari kawan-kawan yang sudah join di Zoom, ada yang bertanya atau Pak? Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung ke aplikasi atau kita tunjukin di fisiknya? Kalau waktu itu kita tunjukin fisik, Kang? Fisik dulu aja, boleh. Oke. Ini kelihatan kamera saya nggak ya? Gimana ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oke, harus di stop dulu share-nya kalau gitu ya. Sekarang udah kelihatan belum ya? Iya, kelihatan. Oke, jadi saya pegang fisik yang saat ini nih. Ini fisik aslinya. Ini asli 24 karat. Terbalik, Pak. Puterin. Terbalik, maaf. Kelihatan? Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi ini adalah emas fisiknya 24 karat yang kita cetak di pabrik di Bandung. Ya, jadi ini asli bikinan Bandung juga. Pabrik ini udah berpengalaman dari tahun 1950-an untuk perhiasan emas ya. Gitu. Jadi ini adalah fisiknya, didesain oleh kita. Nah, ini adalah bentuk daripada packaging kita. Nah, jadi di depannya ya, seperti ini kira-kira. Lalu di belakangnya bisa kelihatan, nah ini adalah barcode-nya tadi ya. Dimana yang udah dijelaskan oleh Kang Zahir tadi, bahwa kalau barcode ini di-scan, itu akan ada korelasinya dengan transaksi yang sudah kita buat di Ethereum blockchain ya. Teman-teman bisa ngelihat di atas, nanti akan saya tunjukkan. Ya, jadi ini adalah bentuk fisiknya. Ya, jadi kita punya dua bentuk fisik ya, satu yang kita bilang 5 deck ya. Ini yang 5 gram, jadi satu deck sama dengan 1 gram ya. Ini kita punya 5 deck, tapi hari ini yang saya bawa yang 5 deck ya. Jadi 5 deck dan 10 deck kita sebutnya. 1 gramnya, 1 deck adalah ekuivalen dengan 1 gram. Mungkin itu dulu, Kang Zahir. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan sambil saya persiapkan platformnya. Oke. Mungkin bisa ditambahin. Kira-kira gimana? Ada komentar dulu dari Pak Ustadz. Di mute ya, unmute saya, unmute. Mungkin dulu ya, silakan. Diulang. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ya, terima kasih Kang Zahir. Ini gimana? Start. Sudah. Ya, start aja. Ya. Silakan. Baik, penjelasannya cukup
jelas sekali, mudah-mudahan misi dan visinya tercapai. Saya dukung sekali nih Kang Zahir, Amin. luar biasa. Amin. Paling sedikit pertanyaan, biasalah kalau dagang ini kan, apalagi kaitannya dengan mata uang, apa namanya, emas ini kan alat tukar ya, yang punya nilai. Ada sekelompok yang pastinya akan menanyakan masalah biasa itu. Dulu ketika Rasulullah diajak untuk di peristiwa Isra Mi'raj itu kan melihat ada yang berenang lautan darah. Rasulullah sempat bertanya kepada Jibril, itu kenapa itu saudara kita itu? Dulu adalah jawaban Jibril adalah pemakan riba. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa ini kita 24 ini kita juga ya, kalaupun kan kata Rasulullah juga susah nantinya kita untuk menghindar dari yang namanya riba pada suatu zaman nanti, termasuk zaman sekarang ini kan susah kita untuk menghindar. Pasti kita juga kena debunya. Sampai di mana 24 ini untuk ya paling tidak sampai tidak bersih-bersih sekali, tapi debunya aja lah gitu. Gimana menjelaskannya itu, Kang? Masya Allah ya, pertanyaannya selalu susah. Nah, Oke. Udah terlanjur sih. Jadi gini, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin nanti Pak Rama juga bisa menambahkan. Tapi sebetulnya ini ada satu orang, ya kita pun ada apa namanya Ustadz Koko. Kebetulan dia salah satu dewan syariah kita di 24. Oh, jadi kita alhamdulillah. Betul-betul. Ya. Jadi mungkin boleh ditambahin ya, saya tambahin Pak Ustadz kalau tadi. Jadi memang yang pertama kita apa namanya di dalam tim kita seperti yang tadi Pak Kang Zahir bilang. Jadi memang tahun lalu kita mengirim salah satu dari tim kita untuk mengikuti sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional di MUI, Pak Ustadz. Oh, DSN. DSN betul ya. Jadi betul. Jadi beliau lulusan IAIN Surakarta. Itu kita kirim kebetulan di tim kita juga, namanya Koko ya, Mas Koko. Kita panggil Gusut. Jadi dia mengikuti pelatihan sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Jawa Timur waktu itu, Ustaz. Ya. Iya. Karena jadwalnya adanya waktu itu di Jawa Timur, jadi kita kirim ke Surabaya. Lalu kedua untuk transaksi emas, kebetulan Pak Ustadz, kami mencoba untuk mengikuti standar SOP yang ditetapkan oleh AOIV, Pak Ustadz. Oke. Jadi AOIV sudah membuat satu dokumen yang namanya Syariah Standard on Gold, di mana hasil kerjasama waktu itu antara AOIV dengan World Gold Council, Pak Ustadz, yang sudah dipublikasikan, di mana memang kita harus memastikan bahwa semua transaksi emas harus berbasis fisik, di mana identifikasinya harus kita sudah bisa identifikasikan dari sejak awal, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Jadi makanya kita memastikan dulu bahwa emas fisiknya kami miliki, baru setelah itu kita coba lakukan transaksi yang harus sesuai dengan akadnya ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi lalu kedua memang saat ini yang kita selain sudah fisiknya kita coba buat, lalu kedua di teknologinya sendiri, Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa karena secara fisik teman-teman belum bisa kalau memang mereka tidak membeli dalam besaran sesuai fisiknya, jadi mereka kita berikan versi digitalnya. Nah, versi digitalnya ini yang pertama syaratnya adalah di mana yang tadi Ustadz Zahir bilang itu, Kang Zahir bilang itu harga itu harus cash and carry gitu. Nah, jadi kita memastikan bahwa harga yang kita quote hari itu adalah harga yang ada di saat itu. Jadi di detik itu. Jadi harganya adalah harga spot saat itu, harga emas.
Gimana kita dapatkan? Kita dapatkan dari emas dunia, lalu kita konversikan karena emas dunia pakai kurs US dollar, lalu kita konversikan ke rupiah, di mana harga yang ada di dalam aplikasi kita adalah selalu diupdate per 5 menit sekali. Jadi harganya kita pastikan adalah harga spot. Itu seperti itu, Pak Ustadz. Lalu berikutnya, dari sisi teknologi yang kita pakai, di mana Kang Zahir tadi bicara mengenai teknologi Ethereum blockchain ya. Ethereum blockchain saat ini adalah teknologi yang saat ini keluar syariah compliance-nya dari Amani Syariah di Malaysia. Ya, jadi Ethereum Foundation bekerja sama dengan Amani Syariah, mereka mengeluarkan white paper untuk syariah standar on gold. Di mana di sini kita bentuknya bukan kripto seperti yang tadi disebut mungkin ada Bitcoin atau yang lain-lain, namun teknologi ini hanya sekedar pencatatan di mana tadi sertifikatnya itu dicatatkan di ribuan buku yang ada di Ethereum blockchain itu tadi ya. Jadi kita kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi saat ini Pak Ustadz, makanya kita butuh masukan dari banyak pihak ya, bagaimana kita menghindari ribanya, namun kita coba mitigasi dari awal, benar-benar kita menyusun hal-hal ini harus sesuai dengan akadnya ya. Itu yang kita coba lakukan ya. Jadi mungkin itu dari penjelasan saya. Mungkin Kang Zahir bisa tambahin, Kang Zahir. Nah, tapi secara terima kasih nih Pak Rama sudah menjelaskan banyak. Kayaknya Pak Ustadz senyum-senyum nih ketika sudah ini. Tapi poinnya gini Pak Ustadz, kita ini sebetulnya 24 ini hanyalah toko emas. Jadi bukan mau menggantikan, bukan mengarahkan menjadi alat tukar, enggak. Tapi kita hanya memposisikan bahwa di platform kita orang sudah bisa sangat mudah menggunakan emas. Jadi seolah-olah seperti ini dengan kemajuan teknologi dan terutama blockchain tadi, sehingga nanti akan dijelaskan detail sama Pak Rama bahwa contoh lah kalau Pak Ustadz punya emas tapi mau bayar listrik nggak bisa. Susah, maka kita akan sangat mudah untuk menerima, untuk dijual detik itu dan ditukarkan ke listrik. Contoh. Atau yang membuat kita paling solutif adalah ketika orang, misalkan nih ada orang, karena tadi filosofi kita ini ingin dirasakan oleh semua kalangan, maka di 24 paling kecil orang boleh membeli emas, bukan cicil emas. Boleh membeli emas 10.000. 10.000 rupiah boleh dibelikan emas di kita. Jadi ketika dia itu contohnya seperti crowd selling. Jadi saya punya 5 gram Pak Ustadz. Orang boleh membeli 5 gram saya, hanya misalkan dia punya orang 10.000, ya udah saya kasih secuil. Dia mau punya uang 30.000, dia mau beli, ya kasih aja secuil lagi. Tapi dikonversi langsung karena ada blockchain, maka ini akan sangat mudah supaya kita betul-betul memberikan sejumlah emas yang dengan gramasi dengan nilai uang 30.000 atau 10.000. Tanpa harus memegang fisiknya. Jadi tanpa harus memegang fisiknya. Tapi insya Allah akan kita ketika dia sudah beli, emasnya tetap di Pegadaian karena bersifat wadiah, dititip. Jadi ibaratnya di 24 ini Pak Ustadz bisa punya uang 50.000 boleh, punya uang 60.000 boleh. Nah, yang kedua yang tadi menjawab tadi pun, kita bukan cicil emas. Kalau cicil emas, Pak Ustadz akad dulu dengan salah satu bank, membeli 5 gram. Setiap bulan Pak Ustadz harus melakukan pembayaran. Jadi ada kewajiban Pak Ustadz harus membayar setiap bulan. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau 3 bulan nggak bayar? Di 24
sebab kita ini toko emas, Pak Ustadz sama seperti datang ke toko emas. Punya uang 50.000, saya ke toko emas 24 lah, beli emas. Punya uang 100.000, saya beli. Kalaupun selama 6 bulan tidak beli emas, kita tidak akan marah. Kalau Pak Ustadz setahun tidak beli emas, tidak akan marah. Karena kita ini toko emas. Hanya Pak Ustadz bisa seolah-olah mencicil emas. Sebetulnya mengumpulkan emas dari tabungan yang tadinya ditabung 10.000 itu ditabung di rekening bank, sekarang ditabung di 24. Iya. Dan tidak usah pusing untuk menyimpan emasnya tadi, karena kita simpan dengan di tempat yang aman, sehingga Pak Ustadz nggak usah khawatir ketika dikumpulin sudah punya 10 gram, apalagi sekilo, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena emasnya nggak dipegang sama Pak Ustadz, kecuali Pak Ustadz mau ambil emas fisiknya. Nah, analogi yang terakhir dari saya, 24 ini seperti begini. Pak Ustadz ini datang ke toko emas saya. Kang, saya mau beli 50 gram. Tapi saya titip ya sama Kang Zahir, takut hilang. Tapi saya sudah beli di harga sekarang. Nah, hari itu saya terima uangnya, saya ambil emasnya, saya simpan secara wadiah, dititip. Jadi saya tidak boleh apa-apakan emasnya itu tanpa seizin Pak Ustadz. Karena bisa jadi sore atau lusa pasti Pak Ustadz ambil emasnya. Jadi konteksnya, alhamdulillah kita dengan tim sangat mencoba untuk tidak terkena riba maupun goror. Itu, insya Allah. Insya Allah. Ada jelas, masya Allah. Jadi Pak Ustadz mau beli emas juga di 24. Insya Allah. Kang Zahir tahu dia. Oke, Pak Rama, silakan. Nih, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, kita masuk ke platform kita. Kita lihatkan. Ya, silakan. Lanjut. Silakan, Pak Ram. Oke, Kang Zahir mungkin bisa dibantu saya dulu sebentar. Saya coba masuk ke ke aplikasinya, tapi harus dari handphone ya, biar bisa ngelihat. Oh, gitu. Berarti sambil nunggu, Kang. Boleh, Kang, bisa diskusi tambahan, Kang? Nah, sambil santai aja, udah lama nggak ketemu nih. Ya, Masya Allah. Kita ketemu di Qatar ya. Dulu ketemu di Qatar, berjaya sekali. Baik, Kang, itu kan tadi kalau masalah riba itu, ya kan prinsipnya kan ada nilai tambah gitu ya kan. Ya. Karena emas sendiri itu kan komoditi, sebetulnya komoditi ribawi juga. Ada 6 yang komoditi ribawi itu. Ya, tapi memang dengan cara-cara seperti tadi kan insya Allah aman ya. Kalaupun tidak aman, kalau tidak aman, kita kata Rasulullah kan kena debunya aja lah. Ya, minimal kena debunya lah. Jangan kena satu truk. Jangan kena satu truk, Pak. Debu kan bisa untuk tayamum. Masya Allah. Bisa untuk bersuci juga. Ya, silakan. Pak Mas Ramanya udah ini kali, udah siap. Belum? Belum. Lanjut. Oh, ya. Jadi memang Pak Ustadz, ini pun sebetulnya kan kami pernah share tentang, sekalian aja. Kan ada kitab yang dibuat sama Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa fitrah emas dengan perak itu jadi hakim. Ini menurut Pak Ustadz, nah inilah yang membuat kita mencoba supaya orang, ya minimal kita tidak memposisikan bahwa 24 ini menjadi mata uang, enggak. Tapi lebih kepada bahwa dengan teknologi, kalau Ustadz punya emas, hari itu pun emasnya bisa diambil, dijual, ditukar ke kebutuhan yang kita sebut mungkin
Ya, untuk PPOB, untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu listrik, pulsa, dan lain-lain. Jadi, tapi konversinya tetap seperti, sebetulnya konversinya dia menjual dulu emasnya, habis itu dia ini. Tapi insya Allah bukan di harga jual, tapi memang hanya seolah-olah menjual langsung uangnya dipakai. Dan berkat Masya Allah, sekali lagi, dulu ada yang bertanya, Pak Zahir, ini kalau blockchain ini ciptaan saya. Ciptaan siapa? Maaf. Blockchain ini memang ciptaan manusia, tapi diizinkan sama Allah untuk hadir di era digital. Makanya saya, Masya Allah, dengan tim, dan kemarin dengan almarhum, ya, kita doakan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa, kendaraan yang hebat nanti di akhirat. Iya, insya Allah jadi leading lah dalam hal ini. Insya Allah. Kan baru pertama ya ini ya, Kang? Baru pertama. Insya Allah. Baru pertama dan di ini. Silakan Pak Ram, udah masuk? Sudah, sebentar. Wah, ini pakarnya nih. Pak Rama ini mantan fund manager juga, jadi insya Allah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi offline nanti. Amin, amin, siap Kang. Amin, amin. Silakan Pak Ram. Sebentar. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke ya. Oke, jadi yang pertama tadi mengenai teknologinya sendiri ya, di mana setiap emas yang kita miliki di belakangnya ini ada barcode-nya. Iya, barcode. Barcode ini bisa kalau kita scan, dia langsung akan kebuka. Nah, ini adalah pencatatan kita di blockchain bahwa emas ini dicetak berapa beratnya, lalu kapan dicetaknya. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ya, jadi semua fisik emas kita akan ada barcode-nya, lalu dia scan aja pakai aplikasi QR apapun, lalu bisa kebuka datanya di Ethereum blockchain kita. Ya, kalau kita buka, kita punya sertifikat digital itu atau kita disebut token itu namanya 24 karat. Ya, bisa dibuka. Nah, ini adalah token kita, yaitu 24 karat. Ya, jadi semua transaksi yang akan ada di dalam aplikasi kita semua akan tercatat ya di dalam public blockchain, yaitu di public blockchain Ethereum. Ya, jadi hanya sekedar pencatatan aja. Ya. Nah, ini kita akan coba. Ini bisa dibuka di apapun ya. Oke, yang pertama kita akan jumlahnya Pak, sekalian aja. Oke. Saat ini, nah jumlahnya bisa dilihat di sini ada 40. Nah ini ada 40 deck. Jadi artinya saat ini kita punya jumlah koin. Memang secara fisik saat ini kita punya satu deck, satu keping ukuran 10 deck, yaitu jadi 10 gram. Dan kita punya 6 keping ukuran 5 deck ya secara fisik ya. Jadi 6 keping ukuran 5 deck yaitu ada 30 deck. Lalu kita punya satu keping ukuran 10 deck yaitu totalnya ada 40 deck. 40 deck sama dengan 40 gram dan emas ini berkadar 24 karat. Ya kira-kira seperti itu. Mantap. 40 deck ya, udah banyak nih. Ada banyak nanti, Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita juga kemarin cukup stres juga karena pabrik sempat operasional dikurangin, jadi kita juga sempat kekhawatiran juga kita, ya Kang Zahir ya. Iya. Kekhawatiran karena sampel kita udah mau habis, tapi pabrik belum ngasih invoice. Iya, jadi kita nggak bisa Pak Ustadz itu membuat
kita tulis di situ 40, ya kita harus punya fisiknya 40 betul-betul Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh menambah sendiri jumlah di situ tanpa ada fisiknya. Itu dia tadi. Bagus. Jadi secara ini mungkin kita bilang ini seperti open inventory ya, di mana member kita bisa ngelihat total emas yang ada di kita itu ada berapa, yaitu ada di dalam Ethereum blockchain itu tadi. Oh iya. Transparan sekali. Transparan. Ya, bahkan nanti akan insya Allah kita akan secara rutin akan diaudit, Pak Ustadz. Pastinya kita akan masuk ke regulasi ya, kita akan comply dengan regulasi, baik itu di OJK, di Bank Indonesia, ataupun di Bapepti saat ini Pak Ustadz. Jadi mengenai emas digital, OJK sudah mengarahkan kepada Bapepti. Insya Allah Pak Ustadz, kalau kita sudah mengikuti syarat mereka, kita akan mulai berkoordinasi dengan para regulator, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, tambahannya Pak Ustadz, jadi yang 40 itu bisa berkurang ketika ada orang yang redeem, ada orang yang tukar ke fisik. Oh iya. Misalkan diambil berarti kan? Diambil. Maka setelah diambil kan kita nggak perlu dicatat lagi. Iya. Nah, maka hari bisa jadi 39 ya? Iya. Jadi dari 40 itu misalkan ada yang ngambil 5 gram, maka nantinya jumlahnya jadi 35. Gitu. Oh iya. Jadi bukan 40. Silakan lanjut Pak. Pak Rama. Ya, sebentar Kang Zahir. Oke, jadi pertama jadi buat yang ingin menjadi anggota di 24 karat itu kita bisa mendownload aplikasinya melalui Google Play Store ya buat yang Android. Saat ini kita baru ada versi yang Android-nya untuk yang native app-nya. Namun mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera masuk ke iOS ya sesuai dengan permintaan. Namun untuk saat ini saya akan demokan bagaimana kita bisa mendownload aplikasi 24 ini di Google Play Store ya buat yang memiliki handphone Android. Jadi tinggal diketik aja di situ 24 ya 24 ya. Nah di situ diinstal. Ya tinggal diinstal ya. Nah untuk saat ini kita masih dalam tahap uji coba Pak Ustadz ya. Jadi makanya kita di situ kita kasih tanda early access, di mana kita masih di kalangan terbatas. Alhamdulillah kita udah uji coba kemarin di kalangan terbatas untuk 1 bulan kemarin ya Kang Zahir ya. Sudah terdaftar di sistem kita lebih hampir 100 member Pak Ustadz yang sudah bertransaksi. Sampai kebingungan, emasnya kurang. Iya, total transaksi kita kemarin dalam waktu masa uji coba langsung hampir 30 gram. 30 deck ya Kang Zahir ya? Iya. Lewat 30 deck dalam 1 bulan kemarin ya. Ternyata respon teman-teman luar biasa juga. Jadi kita berarti benar-benar ditunggu nih kedatangannya nih, kehadirannya. Mudah-mudahan ya, tapi kita masih masih perbaiki sana sini insya Allah. Oke. Ya, jadi setelah diinstal kita tinggal lakukan proses registrasi di sini. Iya. Ya, silakan masukkan nama, alamat email, lalu nomor handphone. Udah hanya 3 itu aja. Nah, namun memang yang uniknya di sini, kita di sini untuk bisa mendaftarkan aplikasi ini harus melalui teman-teman kita yang kita sebut dengan juragan emas ya, Kang Zahir ya. Nanti mungkin Kang Zahir bisa lebih detail ya. Jadi untuk bisa masuk ke aplikasi ini butuh kode introducer. Nah, itu harus menghubungi teman-teman yang udah terdaftar sebagai agent ataupun dealer di 24 karat. Agar supaya informasinya bisa jauh lebih baik gitu. Jadi nggak masyarakat umum bisa download begitu aja, nanti takutnya ada kesalahan informasi, makanya teman-teman bisa menghubungi langsung ke agent-agent yang udah terdaftar. Saat ini kita udah lumayan ya, Kang Zahir ya? Iya. Nanti rencananya juga akan diumumin juga katanya. Nanti hari ini kita umumin di beberapa saat ini kita sudah di semua pulau ada.
kecuali Allah. kecuali Papua lah nggak ada. Kalau Sulawesi, Kalimantan ada, Insya Allah udah ada ya. Sumatera dan Jawa insya Allah ada. Insya Allah. Luar biasa, nggak kena lockdown ya. Masya Allah, inilah yang memang era digital ini akan terbesar, sangat ya? berubah. Ya. Oke, saya masuk aja, kita login. Ya, kalau udah terdaftar, saya login, kita masuk aja. Kayaknya Azan asar. azan asar. Kita mau istirahat dulu apa gimana, Bang Zaid? Pak Ustadz? Pak Ustadz aja tuh yang punya ini. Boleh dilanjut. Kita jawab kan sholatnya di rumah sekarang. Baik. Oke. Lanjut, Ya, Pak. jadi ini adalah tampilannya. Jadi di sini ini adalah tampilan pertama. Teman-teman bisa melihat jadi persentase kepemilikan kita itu berapa persen daripada total persentase emas yang ada yang disimpan oleh kita saat ini. Ya, jadi di sini kita benar-benar mengedepankan keterbukaan, berapa emas yang kami simpan saat ini dan berapa emas yang saat ini kita miliki. Nah, di situ kita ada grafik chartnya ya di situ ya, kita bisa lihat di situ. Lalu di situ juga terlihat berapa harga satu decknya di situ, Pak Ustadz. Ya, jadi saat ini harga ini berubah per 5 menit sekali ya, sangat bergantung terhadap kurs emas dunia dan juga terhadap nilai tukar rupiah kita. Ya, jadi kita mengikuti di sini harganya ya secara real time. Lalu saat ini di situ ditulis berapa saldo deck kita ya, saldo deck kita, lalu di situ ada saldo Ethereum kita. Ethereum diperlukan untuk kita melakukan transaksi di Ethereum ya, terutama untuk peer-to-peer-nya atau transfer antar membernya, kira-kira seperti itu. Oke, lalu berikutnya ada menu-menunya di situ. Kita bisa lihat histori dari transaksi kita, lalu bisa lihat kita bisa lakukan jual beli langsung di situ, kita bisa lakukan kirim emas, ya, gunakan emas dan lain-lain di situ. Bahkan kita bisa di sini nanti mungkin Kang Zahir bisa terangin gimana kita bisa mendapatkan komisi dan reward ya, jika membantu teman-teman yang bergabung di 24. Saat ini kita contohkan aja untuk saat ini. Saya lakukan transaksi pembelian, contohnya. Untuk pertama kali setelah daftar, kita member diwajibkan supaya bisa menjadi member, minimum pembelian itu adalah ekuivalen dengan 0,1 deck ya. 0,1 deck. Itu adalah untuk yang pertama kali. Jadi sebagai member ya, agar bisa diaktifkan, kita mewajibkan saat ini pembelian adalah senilai 0,1 deck ya. Ya, kalau per harga saat ini adalah 126.151 ya. Setelah teman-teman melakukan pembelian 0,1 deck, teman-teman bebas bisa melakukan pembelian dengan minimum 10.000 ekuivalen dengan Rp10.000. Ya, namun untuk transaksi pertama itu kita wajibkan 0,1 deck. Nah, saya contohkan karena kebetulan saya sudah jadi member, jadi saya bisa bertransaksi senilai Rp10.000 yang akan langsung dikonversikan menjadi 0,0079 deck atau 0,0079 gram ya. Saat ini, oke, saya klik proses. Nah, di sini kita tinggal memilih metode pembayarannya ya. Kita udah cukup banyak pilihan untuk metode pembayaran. Kita bisa menggunakan jaringan perbankan ya, ada beberapa virtual account yang sudah bisa dipakai. Lalu juga kita bisa melakukan transaksi menggunakan e-money yang saat ini bisa
sudah umum ya, seperti GoPay atau Dana atau OVO ataupun yang lain-lain. Atau bahkan ya Pak Ustadz, ada beberapa nih kita juga buat yang ada mungkin teman-teman yang nggak menyimpan uangnya di bank, mereka bisa datang ke gerai retail kita, yaitu mereka bisa datang ke Alfamart, bisa datang ke Pegadaian, bisa datang ke PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia. Mereka bisa lakukan pembayaran dengan uang tunai di gerai retail kita juga. Ya, jadi nggak wajib. Ya, jadi nggak wajib untuk bisa memiliki rekening bank, nggak wajib punya GoPay atau OVO atau yang lain-lain. Mereka bisa datang bawa uang tunai ke Alfamart, Pegadaian atau Pos, ya tinggal lakukan pembayarannya di sana. Gitu kira-kira. Ya. Masya Allah. Ya kira-kira seperti itu. Luar biasa. Oke, saat ini kita contohkan aja, kita baru saja mengaplikasikan teknologi QRIS di sini, di mana pembayarannya bisa menggunakan wallet e-money apapun yang ada di Indonesia ya. Yang kita contohkan di sini. Oke. Setelah sudah selesai di sini kita tinggal klik proses pembayaran. Nah, di sini kita bekerja sama dengan payment provider kita, yaitu Duitku. Saat ini kita bisa lakukan pembayaran menggunakan QRIS ya, yang di-generate dari ShopeePay. Namun teman-teman bisa lakukan pembayaran nggak hanya via ShopeePay, bisa juga via BCA Mobile, bisa pakai link aja, bisa pakai GoPay, atau bisa pakai apapun. Ya. Oke, di sini saya coba lakukan pembayaran pakai BCA Mobile ya, contohnya. Ya, saya coba. Saya stop dulu sebentar. Oke, saya coba lakukan pembayaran. Oke, mohon maaf sebentar, saya Oke. Saya share lagi. Jadi kita bisa buka aplikasi mobile banking kita. Lalu kita, kalau di sini saya contohkan dengan mobile banking BCA. Oke, lalu saya coba buka QR-nya yang tadi. Nah, ini adalah QR kita. Nah, jadi di sini kita bisa langsung muncul di situ berapa nominalnya, lalu ada di situ keterangannya 24. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja yang kita bisa pakai. Mana? Ya, oke.
Transaksi berhasil. Kita tinggal kembali ke aplikasi 24 kita. Otomatis saat itu juga kita akan menerima email, akan juga menerima SMS bahwa saldo sudah ditambahkan ya di dalam aplikasi kita. Iya. Begitu juga kita bisa lihat di history kita di sini. Nah, di sini akan langsung muncul transaksi yang barusan kita lakukan. Ya, sebentar saya coba tunjukkan dulu emailnya. Kang Zahir mungkin masuk dulu ke Kang Zahir ya. Saya kelihatannya emailnya agak lama nih. Oke. Kalau dengan saya ngobrol-ngobrol aja. Ya. Iya. Jadi sudah seluruh Nusantara ini, Kang. Sudah. Kalau Nusantara sih enggak, cuman insya Allah alhamdulillah ada yang dari Aceh, dari Pekanbaru, ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang dari Banjarmasin. Tapi memang insya prioritas Allah untuk Indonesia ya. belum lah, insya Allah. Prioritasnya Tapi dalam memang negeri, nggak sampai ke luar negeri lagi nih. Kalau ke luar negeri kan saya perlahan aja. biasanya. Iyalah, pasti. Intinya gini Pak Ustadz, saya dengan almarhum dan Pak Rama memang punya niat ini sebetulnya lebih kepada awalan, ini kan jadi gerbang awal dari ekosistem. Karena setelah ini kita ada 2 proyek lagi nih Pak Ustadz. Mohon doanya juga, jadi setelah 24 ini nanti kita akan buat hub untuk koperasi masjid. Supaya koperasi masjid dalam blockchain. Terus ada juga nanti kita buat program untuk zakat dan sedekah dalam blockchain. Tapi poinnya adalah saat ini 24 memang memposisikan sebagai toko emas. Mana nanti Pak Ustadz sudah bisa punya alternatif ketika menabung, udah aja lebih baik menabung di emas. Tapi harus dijaga nilai aset emasnya sama kita. Nah, itu. Termasuk, sekalian aja. Jadi nanti pun keagenan ini pun kita betul-betul pikirkan secara syariahnya. Jadi ada perubahan dari status dia, dari mulai member menjadi agen, menjadi dealer, itu menjadi akad. Menjadi akad yang dilakukan secara digital, tapi memang itu akad. Oke. Jadi misalkan Pak Ustadz mau jadi agen, saat itu Pak Ustadz jadi agen. Ketika itu pun Pak Ustadz punya hak untuk mendapatkan bonus atau komisi dari perusahaan. Ketika saya tidak mau jadi agen, hari itu pun Pak Ustadz bisa akad. Hari itu pun akad, maka dari itu pun kita cabut juga fasilitas komisinya. Nah, tapi poinnya adalah kenapa kita harus buat komisi? Karena tadi filosofi kita untuk supaya orang bisa membeli emas di semua kalangan, maka kita pun membuka peluang orang dengan modal 1 dan 2 gram sudah bisa membuka toko emas. Itu kita membantu ekonomi umat supaya orang hanya dengan 1 atau 2 gram sudah bisa membuka toko emas tanpa harus membuka toko emas. Hanya cukup datang ke 24, dia sudah ini. Dan
tujuannya mau mengumpulkan emas dari komisi itu terserah masing-masing. Tapi poin kita adalah kita betul-betul mencoba membagi sedikit-sedikit dari keuntungan kita yang kecil untuk dibagi-bagi juga, sehingga orang bisa memberikan kita bisa memberikan kesempatan lah kepada orang secara ekonomi. Jadi Pak Ustadz nih yang punya network di Jakarta itu sudah bisa buka toko emas di Jakarta. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan nih nanti dari kita, saya mungkin tunggu undangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk presentasi nih terkait dengan 24. Tapi semua unsur legalitas, insya Allah kita legal. Sudah. Dan mungkin kita lagi, kalau kita sudah running besar, makin besar, kita insya Allah menunggu undangan juga dari OJK, dari Bapepti, biar sama-sama. Iya. Karena yang jelas, sekali lagi kita ini bukan bank, tapi Pak Ustadz akan senang membeli emas di 24. Karena dengan membeli emas di 24, Pak Ustadz pun bisa mengumpulkan emas dari hasil jualan emas. Pak Ustadz. Iya. Sudah masuk Pak Rama. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz? Silakan Jelas. aja dibongkar. Jelas. Tinggal nunggu penjelasan lebih detail lagi. Kalau kita ke Qatar sama-sama ya, insya Allah. Iya dong, insya Allah. Sebentar lagi dengan Ramadan nggak ada lockdown lagi, insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya lockdown, tapi mengajarkan kita untuk hidup di era digital. Ya. Dan unsur eko. Kang Zahir sudah mulai duluan sebelum ada itu. Sudah siap duluan, kayaknya udah ada wangsitnya deh. Ada bukan wangsit, ini hasil semedi ini. Jadi tetap bekerja. Orang bingung ini tetap bekerja kan, luar biasa. Orang bingung, saya tetap supaya mengajak orang supaya menggali emas nih. Kalau yang Malaysia enggak? Yang Malaysia belum kan? Kalau Malaysia, alhamdulillah saya sudah berhubungan dengan mantan Zaki Malaysia, Datuk Wan, untuk mudah-mudahan nih kalau kita, yang penting begini Pak Ustadz, ekosistem kita terbentuk di Indonesia, terutama di Bandung yang menjadi sampelnya, kita terbukti, kita mau kasih ini sama semua negara. Iya. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi jadi penjamin buat almarhum, buat saya, dan terutama buat orang wakaf pun ini menjadi penjamin nanti di surga. Amin ya. Silakan Pak Ram. Jangan kayaknya Pak Ram udah siap tuh. Ya, mohon maaf saya tadi kayaknya handphonenya bermasalah, jadi saya share screen dari laptop aja. Oke. Sebentar. Ada tampilannya ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, jadi aplikasi 24 nggak hanya di mobile app aja, tapi juga bisa dibuka melalui laptop, komputer, atau apapun ya. Mohon maaf nih. Oke. Keputus sih kayaknya sharingnya. Udah kelihatan lagi, Kang Zahir? Udah. Oke. Jadi kita bisa buka di kita bisa buka dari device apapun menggunakan browser ya. Nanti tinggal diketik aja di situ www.24.io ya. Di situ bisa dibuka dari
Mau pakai iPad, mau pakai laptop, mau pakai apapun, tinggal ketik www.24.io. Ya. Tampilannya akan sama aja seperti dengan apa yang kita buka di perangkat mobile kita. Nah, kita tinggal login aja. Oke. Ya, oke. Jadi transaksi yang tadi jika kita sudah berhasil, kita akan mendapatkan otomatis email dan SMS ya. Nah, di sini contohnya, terima kasih Anda telah melakukan transaksi beli emas melalui aplikasi 24. Ya, jadi kita tinggal masuk aja di situ. Lalu di dalam history gold chain kita juga akan tercatat di sini. Ya, di sini saya baru lakukan pembelian tadi. Ya, kita bisa klik di situ bahwa setiap transaksi yang tadi ini sedang dicatatkan di dalam Ethereum blockchain kita, di mana yang tadi Kang Zahir bilang bahwa dicatat di puluhan buku ya, bahkan bukan puluhan malah ribuan nih, ya ribuan buku ya. Kita udah nggak bisa otak-atik lagi ya data itu tadi, jadi nggak bisa kita manipulasi. Jadi saat ini semua transaksi akan tercatat di dalam Ethereum blockchain, ya kira-kira seperti itu. Ya. Ya mungkin itu Kang Zahir yang bisa saya terangkan, apa ada lagi yang mesti saya terangkan? Udah ya, tinggal itu aja yang terakhir. Ini pun saya terakhir. Atau Jadi ini yang kita juga mungkin mau kasih tahu juga ke member ya kemarin bahwa fitur reward dan bonus juga sudah aktif ya di sini. Iya. Ya fitur komisi. Jadi Pak Ustadz di sini nanti ada skema komisinya ya dari transaksi pembelian emas tadi, di mana kita bisa mendapatkan komisi di situ dari transaksi jual belinya. Ya, nah, ini contohnya. Ini ada komisinya di sini. Nah, nanti dari komisi itu bisa dipakai untuk beli emas lagi atau bisa tarik tunai langsung yang akan langsung secara real time akan ditransfer ke rekening yang sudah terdaftar di dalam aplikasi kita. Ya, kira-kira mungkin itu. Pak Rama, masuk dulu aja ke membership nih. Saya mau lihat kan. Membership. Oke. Nah, jadi Pak Ustadz, di sini ada membership. Oh nah, ya. Terlihat di sana di membership itu langsung masuk form upgrade, Pak. Ada upgrade dan downgrade, Pak Rama, maaf. Upgrade, downgrade, iya. Pak Rama, bisa diklik? Oke. Oh. Nah, ini ada ini kan dia ada pilihan, ada jadi dealer, agen atau member. Nah, jadi di waktu yang sama Pak Ustadz, karena ini ada syaratnya untuk jadi agen itu harus satu deck. Harus ada tabungan satu deck. Untuk jadi dealer itu harus ada tabungan 2 deck. Tapi ini bukan kita apa-apakan, hanya di freezing aja di sistem. Supaya Pak Ustadz tidak bisa melakukan kalau agen di bawah 1 deck dan kalau dealer di bawah 2 deck. Tapi kalau misalkan Pak Ustadz perlu untuk menjualnya, misalkan Pak Ustadz dari dealer. Nah, ketika 2 deck ini ada, mau dipakai jadi 1 deck, otomatis Pak Ustadz tinggal tukar aja menjadi agen. Maka hari itu di sistem 1 deck-nya akan unfreezing dan bisa dipakai. Jadi dalam hal ini sebetulnya ini hanyalah akad. Kenapa? Karena dengan begini Pak Ustadz, tidak, kalau saya bisa lakukan otomatis, tapi kalau diotomatiskan berarti tidak ada akad. Salah satu jadi agen, jadi member itu sudah berakad dengan kita apakah jadi member atau jadi dealer. Misalkan saya tidak mau jadi agen dan jadi dealer, hanya cukup member saja. Itu pun sudah berakad. Tapi artinya dia tidak akan dapat bonus ketika dia merekomendasikan orang untuk membeli emas di 24. Itu Pak Ustadz. Tapi tadi kenapa bonusnya tidak emas?
Sebab kita memang toko emas. Jual belinya pun tergantung harga rupiahnya kapan. Jadi kalau misalkan saat ini dapat berapa, ya insya Allah saat itu pun Pak Ustadz dikasih rupiah. Itu Pak Ustadz. Nah, jadi keagenan ini, coba kembali ke slide, Pak Ram. Oke. Slide. Sebentar. Ini penutup dari saya nih, pas jam 4 nih. Oke, next. Ini tampilannya yang tadi. Oke, next. Nah, jadi pertanyaannya kan pemain emas itu banyak. Dan kenapa harus 24? Kan, pertanyaannya kenapa harus 24? Karena satu, kamu menabung emas di sini, seolah-olah menabung dengan jumlah kecil. Hanya 10.000 sudah bisa. Yang kedua, bisa langsung gunakan emasnya. Hari itu juga. Yang ketiga, ada harapan emasnya bertambah. Tapi bertambah secara syariah, Pak Ustadz. Bertambahnya caranya bagaimana? Next. Bertambahnya adalah dengan cara menjadi juragan emas. Nah, menjadi juragan emas itu gimana caranya? Nih, baru ini ada 3 yang akan didapatkan. Tadi kalau jadi agen, dia dapat di level 1, dapat 8% dari pembelian. Yang kedua, kalau jadi dealer dapat 2%. Dan yang terakhir, nah ini yang paling menarik. Jadi ketika ada orang yang menggunakan emasnya untuk ditukarkan ke listrik, air, dan sebagainya, nah Kak, nanti unsur PPOB-nya kita pun bagi 2, Pak Ustadz. Ada mudharabahnya. Jadi misalkan Pak Ustadz rekomendasi orang itu melakukan pembayaran listrik dengan menjual emasnya, maka saat itu juga Pak Ustadz akan dapat bagi hasil dari laba bersih perusahaan di mudharabah, di pembayaran tadi. Jadi 3 hal inilah yang membuat Pak Ustadz akan, wah ini kalau di 24 ada kesempatan juga di samping nabungnya sedikit, nggak usah banyak, nggak usah megang fisiknya, tapi Pak Ustadz sudah bisa mengumpulkan emas. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena takut terlena dengan emas. Alhaakumut takatsur. Itu. Jadi, tapi kan ada pertanyaan nih, Pak Ustadz. Bagaimana kalau ada orang yang numpuk-numpuk emas di sini? Sebetulnya ini akan mudah ketika dia menumpuk-numpuk emas di sini, kita akan mudah untuk menagih zakatnya. Karena emasnya tercatat di blockchain. Jadi, kalau sudah kena kadar hisabnya zakat, udah saya misalkan nih Pak Ustadz, dikumpulkan di 24 sudah punya 5 kilo. Nah, siap-siap aja. Setiap tahun kita tagih. Oh, ini jadi Basnas yang bayangan ini. Bayangan ini. Itu, Pak Ustadz. Iya, Basnas ini. Oke, Pak Rama, ada tambahan? Sudah itu. Oke. Dari saya cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi dari Pak Ustadz yang kira-kira mungkin ini kurangnya di sini nih. Atau misalkan apa yang perlu kita perbaiki. Gimana Pak Ustadz? Kalau lihat dasarnya kan jelas ya, transaksinya transparan, penulisannya faktubu, itu kan perintah Al-Qur'annya kan
catat. Nah, catatannya malah berlapis-lapis itu tadi sampai ribuan ya. Saya Ribuan, pikir Masya Allah. itu dari sisi keamanannya udah aman. Dari sisi ribawinya yang banyak orang khawatir itu juga tadi sudah dijelaskan ya. Memang masalah riba itu kan masalah tambahan. Tambahan ini kan kita sudah mengacu kepada aturan dunia ya, internasional ya tadi ya, untuk Ya, currency-nya betul. ya. Nah, jadi Betul. kan nggak ada penambahan, memang hari itu segitu. 5 menit pun terupdate kan, betul ya? Update. Betul. Jadi kayak ke money changer ke mana itu kan selalu kita kalau transaksi dengan dolar ini kan rupiah bisa 5 menit berubah dan ini menyesuaikan sudah sesuai dengan transaksi seperti itu. Saya pikir udah jelas ya. Iya Artinya Pak nggak ada Ustadz, yang soalnya waktu itu saya pernah nih Pak Ustadz, saya bawa aplikasi ini sebelum jadi 24, aplikasi saya namanya Sidinar Pak Ustadz. Itu sebelum waktu itu kita mempresentasikan di Dubai waktu itu di Global Islamic Microfinance Conference. Waktu itu dites dulu Pak Ustadz sama kawan dari DSN MUI Ustadz Ikhwan waktu itu. Oh, Nah, Ustadz Ikhwan, iya, Ustadz Ikhwan nanyanya pertama tuh cuma satu, coba kursnya berubah nggak? Dia bilang gitu. Jadi spot atau tidak Pak Ustadz. Jadi tesnya saya, oh ya udah coba balikin lagi dari emas. Dari emas kembali lagi ke rupiah sama, oh ya udah oke, ya udah. Karena ini syarat utamanya harus spot katanya. Oh ya udah betul siap. Iya itu Pak Ikhwan. Jadi Pak Ikhwan juga yang pertama saya terima setelah itu Pak Kang Zahir ini waktu di Qatar itu. Siap. Jadi ya ketemu saya kalau di LPP masih sering ketemu dengan Pak Ikhwan, termasuk kalau di MUI di DSN. Betul. Jadi subhanallah nanti dihubung-hubungin orang-orang itu, tinggal ini kayaknya udah Manusantara duluan ini, udah hebat di tengah-tengah lockdown. Insyaallah berhasil misi dan visinya kita dukung. Alhamdulillah. Oke Pak Rama, kalau dari saya ya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat yang sudah mengikuti. Insya Allah setelah acara tutup kita akan kasih beberapa link yang bisa diakses yang belum register, karena kita ada pola strategi marketing per provinsi Pak Ustadz. Jadi Insya Allah yang sudah ada ininya tinggal tidak usah langsung datang ke kita, bisa lewat juragan 24 yang sudah tersebar. Masya Allah. Jadi kita panggilnya juragan-juragan nih, yang siap zakat dan sedekah. Apa mau ditunjukin datanya, Kang Zahir? Nggak usah ditunjukin? Nggak perlu, oke. Nggak perlu. Oke. Udah siap semua kayaknya Pak Karam ini udah. Iya, siap-siap ini para juragan siap-siap menerima komisi ini, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Mas kita cukup ya. Insya Allah. Karena pabriknya ini masih belum stabil secara produksi. Produksi masih, tapi tidak seperti biasanya. Oh, tidak apa-apa. Oh iya, satu lagi mungkin tambahan dari saya, mungkin mengingatkan juga. Jadi kalau Pak Ustadz lihat di sini, memang kita betul-betul mencoba untuk membuat sesuatu yang sangat inovasi dari segi emas sebagai hakim, bukan sebagai investasi sebetulnya, sekalipun orang sudah bisa berinvestasi di sini. Dan itu yang kita ajarkan, bahwa emas bisa dibuat tokenized secara blockchain, dan orang bisa menggunakan emas kapan saja dan menabung kapan saja dengan jumlah yang kecil sekalipun. Oke. Mungkin penutup saya mungkin minta Pak Ustadz untuk berdoa kepada kita, biar terutama almarhum juga nih, yang mudah-mudahan ini menjadi ibadah buat dia, dan saya sangat berterima kasih Allah tempatkan dan pertemukan saya dengan Pak Rama sehingga jadi ringan nih ketika almarhum tidak ada, dan jadi sangat ringan dan mungkin bisa jadi memang jadi cepat nih ini. Iya. Oke. Mangga Pak Ustadz kita tutup, tapi
silakan ditutup sama Pak Ustadz aja sebagai hosting. Ya, kita doa di waktu yang mustajab ini, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan toko emas 24 ini mendapat keberkahan dengan keberkahannya bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kabul. Amin. Amin. Silakan Pak Ram ditutup. Kang Zahir aja yang tutup, Kang Zahir. Saya yang tutup? Iya. Serius? Iya. Iya. Oke kawan-kawan. Terima kasih yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dan pulsa mungkin ya, bukan pulsa, kuota ya. Mudah-mudahan yang online-nya via WiFi, jadi pulsanya bisa utuh kuotanya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Hasan yang sudah menyempatkan waktunya. Dan ini kewajiban. Sama-sama kewajiban. Sahabat saya dari Qatar dulu ketemu dan alhamdulillah masih silaturahmi. Saya doakan juga mudah-mudahan setelah lockdown travelnya makin masyhur dan berkah. Amin. Itu logonya dari Kang Zahir itu. Logonya dari saya, nggak apa-apa lah. Insya Allah berkah kan? Namanya juga Hasan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah nanti insya Allah setelah session ini admin 24 akan share di mana aja Anda bisa register dan linknya di mana silakan di ini. Sekian ditutup dengan kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24. Waalaikumsalam. Gimana salamnya? Begini. Salam 24 gini. Gimana Kak? Oh gitu. Sip. Jazakumullah khair. Gimana live ya? Jazakallah. Jazakallah Pak Ustadz, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saya live ya. Ya.